Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan stambuk D21010004, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem laut. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan, yang mana manusia adalah bagian integral dari ekosistem tempat hidupnya. Salah satu jenis yang terbesar di alam adalah ekosistem laut. Ekosistem laut. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Perairan laut terdiri atas ekosistem perairan dalam. Ekosistem perairan dalam merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagai besar terdiri atas air. Ekosistem pantai pasir dangkal. Komunitas ekosistem pantai pasir dangkal terletak di sepanjang pantai pada saat air pasang. Luas wilayahnya mencakup pesisir terbuka yang tidak terpengaruh sungai besar atau terletak di antara dinding batu yang terjal atau curam. Ekosistem pasang surut. Ekosistem pasang surut yaitu organisme hidup di antara garis batas surut terendah dan batas pasang tertinggi. Ciri-ciri ekosistem laut. Pertama yaitu memiliki salinitas tinggi, semakin mendekat khatulistiwa semakin tinggi. Yang kedua yaitu NaCl, mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Yang ketiga yaitu memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Yang keempat yaitu iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Bagian-bagian ekosistem laut. Yang pertama yaitu zona litoral. Zona litoral ini juga disebut sebagai zona pasang surut, yakni merupakan zona yang paling atas atau paling dangkal dari lautan. Zona litoral ini merupakan zona dari laut yang berbatasan langsung dengan daratan. Zona litoral ini juga merupakan zona yang terendam ketika air laut mengalami pasang dan akan terlihat seperti daratan ketika air laut surut. Di zona litoral ini akan menemukan banyak hewan atau sekelompok hewan. Yang kedua yaitu zona neritik. Zona neritik ini disebut juga dengan ekosistem pantai pasir dangkal. Zona neritik ini merupakan bagian dari laut yang mempunyai tingkat kedalaman sekitar 200 meter, sehingga masih dapat ditembus oleh cahaya matahari hingga ke bagian dasar. Zona neritik ini merupakan zona yang banyak dihuni oleh berbagai jenis tumbuhan ganggang. Yang ketiga yaitu zona oseanik. Zona oseanik merupakan zona yang paling dalam dari ekosistem air laut. Zona oseanik ini merupakan wilayah ekosistem air laut yang lepas, yang mana kedalamannya sangat dalam. Saking dalamnya, zona ini sampai terlihat gelap. Macam-macam ekosistem laut. Yang pertama yaitu ekosistem pantai batu. Sesuai dengan namanya, ekosistem pantai batu memiliki banyak bongkahan batu besar maupun batu kecil. Kedua yaitu ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak air laut. Di tempat ini, angin bertiup kencang dan cahaya matahari bersinar kuat pada siang hari. Yang ketiga yaitu ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove terdapat di daerah tropis hingga subtropis. Ekosistem ini didominasi oleh tanaman bakau. Tumbuhan bakau memiliki akar yang kuat dan rapat untuk bertahan di lingkungan berlumpur yang mudah goyah oleh kehempasan air laut. Akar napasnya berfungsi untuk mengambil oksigen langsung dari udara.
Tumbuhan bakau memiliki buah dengan biji vivipari yang sudah berkecambah dan berakar panjang saat masih di dalam buah sehingga langsung tumbuh ketika jatuh ke lumpur. Yang keempat yaitu ekosistem estuari. Estuari adalah perairan yang semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Dapat dikatakan estuari atau muara sungai merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Ekosistem estuari memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Yang kelima yaitu ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan, yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai jenis binatang mencari makan dan berlindung di ekosistem ini. Yang keenam yaitu ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam terdapat di laut dalam atau palung laut yang gelap, karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Pada ekosistem laut dalam tidak ditemukan polusen. Organisme yang dominan yaitu predator dan ikan yang pada penutup kulitnya mengandung fosfor, sehingga dapat bercahaya di tempat yang gelap. Manfaat ekosistem laut. Yang pertama yaitu jalur transportasi. Yang kedua yaitu tempat rekreasi atau hiburan. Yang ketiga yaitu tempat barang tambang berada. Yang keempat yaitu tempat penelitian dan juga riset. Yang kelima yaitu sebagai pengontrol iklim di dunia. Yang keenam yaitu sebagai mata pencaharian penduduk lokal. Yang ketujuh yaitu tempat budidaya ikan-ikan, kerang, mutiara, dan rumput laut. Yang kedelapan yaitu sebagai sumber makanan bagi manusia, baik hewani maupun nabati. Yang terakhir yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air, tenaga ombak, dan tenaga pasang surut.